berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaanmu, apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, undangan yang luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa. Mari hampiri Dia dengan iman kita, sepenuh hati kita berdoa dan mengharapkan apa yang Tuhan katakan itu kita alami bersama. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus kami semua beroleh anugerah yang luar biasa. Terima kasih untuk penebusan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk semua keindahan, anugerah dan berkat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami menghampiri Engkau Bapa, membawa semua pergumulan hidup kami, situasi sulit yang sedang kami alami, hal-hal yang membuat kami menjadi tertekan, membuat kami menjadi letih dan lesu. Kami sangat percaya ketika kami datang ke tata kasih karunia-Mu, Tuhan akan memberi kami kelegaan. Tuhan menjadikan hati kami menjadi damai, menjadikan pikiran kami menjadi jernih. Kami bisa melewati semua pergumulan dengan baik. Bahkan iman kami teguh bahwa kuasa Tuhan akan menolong kami untuk bisa menyelesaikan, memenangkan semua pergumulan yang ada. Bapa, saat ini kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami dengan cara yang unik untuk bisa membimbing dan menerangi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita seringkali mendengar pernyataan orang Kristen yang sedikit aneh ya menurut saya ya. Dia berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan sepenuh hati, tetapi dalam hidupnya hari-hari tidak memperlihatkan bahwa dia orang yang percaya, hidup seenaknya dan dia tidak peduli dengan firman Tuhan. Dia tidak menganggap ketaatan dan kesetiaan terhadap firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan menjadi sesuatu yang penting. Ini aneh sebab dalam iman Kristen yang sejati, kita percaya kepada Allah, tetapi kita juga menghormati Allah. Makanya antara mempercayai dan mentaati itu tidak bisa dipisahkan. Iman itu pasti ada yang bicara kepercayaan sekaligus ketaatan. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada kita, bukti kita mengasihi Tuhan apa? Kita melakukan perintah-perintahnya. Kita akan lihat satu contoh di Alkitab tentang seseorang yang seperti ini. Sudah sangat istimewa dipilih Tuhan, tetapi ternyata dia tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada Tuhan. Dan itu membuat Tuhan kecewa dengan orang tersebut. Orang itu namanya adalah Saul. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 15. Kalau kita membaca ayat 1 sampai 35 secara utuh, saudara bisa mendapatkan gambaran bagaimana Saul, orang yang begitu dapat keistimewaan dari Tuhan. Karena Saul ini orang yang sebenarnya sedikit pemalu, orang yang tidak menonjol. Tetapi Tuhan pilih untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Bukan pilihan sembarangan ini. Ini bukan sesuatu yang asal-asalan, tidak. Pilihan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Saul. Tapi sayangnya Saul mau jabatannya, Saul mau keistimewaan dalam pilihan Tuhan, tetapi
Saul tipe orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan, dengan firman Tuhan. Kita akan baca ayat yang ketiga. Samuel itu diperintahkan oleh Tuhan untuk datang kepada Saul, untuk berbicara kepada Saul. Kita baca yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saul sebagai orang yang dipilih Tuhan, diberi perintah khusus oleh Tuhan, kamu harus pergi memerangi orang Amalek. Dan ada kisah kalau kita pelajari di kisah perjalanan orang Israel, orang Amalek ini salah satu suku yang coba menghalangi perjalanan umat Israel, berusaha menggagalkan rencana Tuhan untuk umatnya. Tuhan perintahnya jelas, habisin semuanya, tumpas semuanya, supaya mereka tidak ada lagi. Itu perintah Tuhan, itu sangat jelas. Tetapi ternyata Saul tidak mentaati apa yang Tuhan katakan. Saul diperintahkan menumpas orang Israel tanpa terkecuali, termasuk hewan ternaknya. Tetapi ternyata kalau kita baca di ayat 9, Saul tidak melakukan apa yang seharusnya. Kita baca ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas. Saudara-saudara, ada satu kata yang menarik. Mereka tidak mau mereka menumpas semuanya. Jadi memang mereka tidak ada niat untuk mentaati perintah Tuhan. Mereka tidak ada keinginan kuat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka lupa bahwa ketika mereka melakukan peperangan dan mereka berhasil mengalahkan orang-orang Amalek, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka luar biasa, tetapi karena Tuhan menyertai mereka, karena Tuhan memakai mereka untuk menyatakan penghukumannya atas bangsa Israel yang pernah menolak, yang pernah melakukan tindakan yang coba melawan dia. Umat Israel beroleh anugerah untuk bisa melakukan peperangan dan berhasil. Umat Israel adalah alat Tuhan untuk menyelesaikan, menggenapi rencananya Tuhan. Tetapi mereka lupa ketika mereka berhasil memenangkan peperangan itu, seolah-olah itu adalah kemenangan karena mereka hebat. Mereka lupa bahwa mereka melakukan di perintah Tuhan, disertai Tuhan, dan dipakai Tuhan untuk merebut kemenangan. Mereka dengan enteng berkata, semua boleh dilakukan, yuk tumpas. Tetapi ini raja Agag diselamatkan. Lalu kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun jangan dibunuh. Yang dibunuh yang lemah saja, yang buruk saja, yang tidak berharga saja. Itu yang kita habisi, tetapi raja dan ternak-ternak yang baik, gak usah kita bunuh. Sepertinya mereka punya hak untuk menetapkan apa yang harus mereka lakukan setelah mereka mengalami kemenangan. Walaupun alasannya kelihatannya mulia, Raja Saul dan umat Israel itu menyelamatkan binatang-binatang yang baik, yang tambun. Alasannya apa? Supaya bisa jadi korban persembahan bagi Tuhan. Kelihatannya sangat mulia kan? Tetapi apakah itu berkenan di hati Tuhan? Apakah itu sesuai dengan perintah Tuhan?
Tidak. Tuhan bahkan akhirnya menegur mereka dengan keras di ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan menegur mereka dengan keras lewat Samuel bahwa aku lebih senang kalau kamu mendengar perintahku dan mentaatinya dengan baik daripada engkau ingin memberi korban persembahan. Kelihatannya engkau menghargai aku, engkau memberikan korban binatang yang tambun, yang sehat, yang baik, tetapi kalian tidak mau mendengar perintahku, kalian tidak mau mendengar firmanku, dan kalian mengabaikannya, kalian tidak mentaatinya. Aku lebih senang kamu duduk mendengar dan berusaha melakukannya dari korban persembahan itu, daripada engkau memberi korban persembahan itu. Saudara-saudara, dalam konteks kita saat ini sangat menarik. Kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Sepenuhnya kasih karunia Tuhan yang sudah memilih kita, yang sudah menetapkan kita sebagai orang yang bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari sekian miliar orang, ternyata kita yang akhirnya bisa mempercayai ini pilihan Tuhan. Belum lagi kita diberi Tuhan karunia, kita diberi Tuhan talenta. Tuhan pilih kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, melayani Tuhan dengan cara yang unik, dengan cara yang istimewa, di tempat yang istimewa juga yang unik. Itu semua karena pilihan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Ketika kita sudah ada di posisi itu, sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, sebagai orang yang punya karunia, mungkin orang lain menganggap itu sesuatu yang hebat ketika kita melayani Tuhan. Atau Tuhan percayakan kepada kita berkat kekayaan yang berlimpah, sehingga kita menjadi salah satu orang yang memberi kontribusi besar untuk pelayanan, untuk biaya operasional gereja. Oke, semuanya itu anugerah Tuhan. Itu baik, tetapi ingat, itu anugerah. Karena anugerah, kita tidak boleh akhirnya lupa diri bahwa itu kita raih karena keberhasilan kita. Nah, kalau Tuhan sudah posisikan kita pada posisi yang begitu istimewa dalam hidup ini, dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan masyarakat, ada jabatan, ada kekayaan, ada status sosial yang luar biasa. Yang Tuhan inginkan bukan hanya kita berbuat baik, melayani orang, atau beribadah. Tuhan tetap menginginkan kita menjadi orang yang mau mendengar dan mau mentaati firman-Nya. Mendengar lebih baik daripada kita sibuk pelayanan. Mentaati firman Tuhan lebih baik daripada kita begitu sibuk dengan aktivitas rohani. Tuhan lebih menginginkan kita ini tetap jadi orang yang mau mendengarkan Tuhan dan mau melakukan apa yang jadi perintahnya. Tidak seperti Saul dan orang Israel di masa itu. Alasannya mulia, tetapi di balik itu sebenarnya lahir dari hati yang begitu egois dan serakah untuk memiliki semua kekayaan itu. Manusia bisa dibohongi, tetapi Tuhan tidak pernah bisa dibohongi. Tuhan melihat hati kita. Bagaimana dengan kita saat ini? Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu sudah mengingatkan kami pentingnya ketaatan kami kepadamu. Kami perlu dengan cermat
mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Lebih dari semua aktivitas rohani kami. Menjadi tidak bernilai ketika kami rajin berdoa tetapi kami tidak mau mendengar dan mentaati firman Tuhan. Menjadi tidak bernilai ketika kami memberi persembahan yang banyak untuk gereja, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi kami tidak mau mendengarkan dan mentaati firman-Mu. Menjadi tidak bernilai kalau kami melayani Tuhan dengan giat, tetapi kami tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak mau mentaatinya. Ajar kami semua, ajar anak-anak-Mu yang saat ini bersama dengan Rise and Guide. Ajar kami semua Tuhan memiliki hati yang lembut, menjadi anak-anak Allah yang taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, tetapi kasih kami kepadamu lebih besar daripada tantangan itu. Walaupun ada orang-orang yang menekan kami, ada orang-orang yang menghina kami karena kami hidup seperti yang Tuhan firmankan, tetapi rasa hormat kami kepadamu, kasih kami kepadamu lebih besar daripada kepada orang-orang tersebut. Beri keteguhan hati, beri keberanian bagi kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan lewat apa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara dalam doa. Silakan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita ingin mengalami kebenaran firman Tuhan, salah satu caranya adalah kita merenungkan. Dan salah satu cara merenungkan apa? Memperkatakannya. Mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9, yakini imani. Kata-kata itu akan terjadi dalam hidup kita. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat beristirahat saudara-saudara. Doa saya selalu saudara semua mengalami Rise and Guide malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku